Oke, oke baik. Dari kelompok 4, saya Wahyudi dan Pak Baharudin. Pada Ya, saya. sesi pertama ini, Pak Baharudin akan menjadi coach dan saya menjadi coachee. Coba ya. Ya, siap, Pak. Udah siap, Jadi, Pak? jadi kami akan memulai coaching pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai Pak. Assalamualaikum. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk coaching hari ini. Apa tujuan yang ingin Pak Yudi capai pada sesi ini, Pak Yudi? Jadi gini Pak, saya ingin belajar itu cara mengelola stres Pak. Jadi eh, tuntutan tugas ini kan begitu banyak nih Pak. Saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kemudian juga sebagai pembina ekstra Pak. Jadi agak stres gitu Pak. Ya, saya menangkapnya itu tujuan yang sangat baik ya, Pak Yudi ya. Nah, menurut Bapak, Bapak mendefinisikan sukses itu seperti apa, Pak? Jadi Dalam hal kalau ini. menurut saya Pak, saya ingin menyelesaikan tugas-tugas saya, baik sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum atau pembina ekstra, itu eh, sukses Pak. Jadi bisa Pak, bisa mengelolanya gitu Pak. Bisa mengelolanya ya. Baik, sekarang mari kita identifikasi dulu Pak, faktor-faktor yang menyebabkan stres Pak Yudi. Apa saja yang menurut Bapak menjadi penyebab utama stres tersebut? Kalau menurut saya Pak ya, yang menjadi beban saya itu terasa berat selain saya sebagai eh, wakil kepala sekolah bagian kurikulum padatnya apalagi di awal-awal semester ini Pak, pengaturan jadwal yang begitu banyak, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan rekan sejawat dan kebutuhan Mhm. siswa. Jadi ditambah lagi dengan ekstra kurikuler, jadi yang memakan waktu Pak. Hmm. Lalu biasanya kalau Pak Yudi stres, apa sih yang Bapak ya lakukan? Kalau stres itu saya mengerjakan tugasnya itu Pak selalu bersamaan gitu Pak. Jadi Hmm. sekaligus gitu Pak. Oke Pak. Nah, kalau seperti itu, apakah ada kebiasaan atau pola tertentu yang Pak Yudi perhatikan terkait stres Bapak itu? Pola apa itu, Pak? Kalau polanya saya kadang itu cenderung itu Pak, cenderung biasanya sih suka menunda-nunda nih Pak. Jadi nantilah sebentar, lihat ini dulu, kerjakan ini dulu sedikit. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi Hmm, akhirnya menumpuk gitu Pak. menumpuk ya Pak Yudi ya. Iya Pak. Baik Pak, coba sekarang kita buat rencana untuk mengelola stres Bapak dengan lebih baik. Menurut Bapak, yang bisa membantu mengurangi stres Bapak itu apa kira-kira ya? Stres yang untuk Eh, pekerjaan ini tadi. Mungkin saya harus membuat time schedule atau jadwal gitu Pak ya, biar lebih Mhm. teratur, lebih disiplin, kemudian tentunya bisa menjalankan tugas-tugas saya gitu Pak, sesuai dengan yang telah saya jadwalkan gitu Pak. Ide bagus itu Pak Yudi. Nah, selain itu Pak, selain itu, selain tadi membuat jadwal lebih teratur, kira-kira Ya, apa lagi yang bisa Bapak lakukan?
Eh, Mungkin saya itu Pak, apa, teknik relaksasi mungkin Pak, Mhm, mhm. eh, seperti mediasi gitu Pak, atau Mhm. olahraga-olahraga ringan, mungkin itu Pak. Iya, bagus Pak, berarti ada alternatif ya Pak ya. Nah, kalau misalnya Bapak membuat rencana konkret, apa sih yang akan kapan Bapak akan membuat jadwal dan kapan akan meluangkan waktu untuk relaksasi itu? Yang seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak akan membuat jadwal, kapan Bapak akan membuat jadwal dan kapan Bapak akan meluangkan waktu untuk relaksasi. Kalau untuk jadwal sih sepertinya saya akan membuat setiap minggunya gitu Pak ya, setiap mingguan. Mhm, mhm, Kemudian saya akan meluangkan waktu untuk tadi itu meditasi, mungkin pagi lah Pak ya, atau tiap pagi-pagi gitu Pak, mhm. untuk relaksasi gitu Pak. Atau mungkin saya bisa juga di akhir kegiatan saya Pak, setelah menyelesaikan tugas-tugas, saya Mhm, bisa berhenti sejenak untuk relaksasi gitu Pak. betul. Nah, bagaimana Bapak mengukur konsistensi untuk melakukannya itu, Pak? Eh, Hal-hal tadi itu. Bagaimana Bapak supaya konsisten dan tidak lupa, Pak, dengan saya rencana Bapak akan tadi? itu Pak, membuat pengingat dulu mungkin Pak. Mhm, Jadwal gitu Pak. Bisa di HP sih biasanya menggunakan alarm atau catatan-catatan. Tapi sih yang paling bisa membantu mungkin teman gitu Pak ya. Teman, rekan sejawat saya, apakah mhm. pekerjaan saya atau tugas saya itu sudah saya laksanakan gitu Pak. Baik sekali. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilannya itu, Pak? Mungkin saya akan melihat tingkat stres saya Pak. Setelah melakukan seperti yang saya maksudkan tadi, apakah stres saya berkurang? Apakah saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan tepat waktu gitu, Pak? Oke, bagus Pak Yudi. Kira-kira menurut Bapak, apakah nanti akan ada hambatan, Pak, yang Bapak antisipasi dan mungkin cara yang Bapak bisa lakukan untuk mengatasinya, Pak? Kalau hambatan saya rasa pasti ada tuh, Pak. Eh, Lupa nih, Pak. Nah, ini nih, Pak. Hmm, Kadang suka lupa atau biasanya malas sih, Pak. Tapi saya akan berusaha keras sih, Pak. Tetap disiplin, meminta bantuan teman tentunya, Pak, untuk selalu mhm, mengingatkan saya, Pak. mhm. Baik, Pak Yudi, saya pikir usaha Pak Yudi itu sudah luar biasa untuk mengatasi stres dan saya yakin Pak Yudi pasti bisa melakukannya. Saya yakin itu. Terima kasih telah berbagi dan bekerja sama. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak bicarakan sebelum kita akhiri? Sepertinya tidak ada lagi nih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sukses untuk Pak Yudi ya, dan tetap Ya, Pak. semangat. Nah, kita akan cek kembali nih progres Bapak dalam beberapa waktu ke depan. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih, Sampai Pak. jumpa lagi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke. baik, hasil dari latihan, maaf, hasil dari
refleksi diri dari coaching yang baru saja dilakukan adalah berdasarkan pertanyaan berikut ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah kemitraan antara coach dan coachee. Coachee merasa nyaman bercerita dan menyampaikan pendapatnya dengan tidak tegang dalam suasana. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, mungkin yang perlu diperbaiki adalah coach perlu mengajukan lebih banyak pertanyaan terbuka, ya, terbuka, sehingga itu bisa menggali kekuatan dan atau kompetensi yang ada pada diri, sehingga coach bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian untuk tetap dalam kondisi presence sebelum coaching, maka saya akan mempersiapkan pertanyaan yang membuat nyaman, tidak rancu, dan pada saat melakukan coaching dibuat suasana sedikit rileks. Lalu apa yang saya lakukan untuk meningkatkannya, tentu saya akan terus berlatih, melakukan praktik coaching, dan terus melakukan refleksi apa yang masih kurang dari pertanyaan yang sudah saya buat untuk coaching, dan lebih berkonsentrasi menjadi pendengar yang baik. Umpan baliknya dari dirimu langsung kan? Ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Umpan baliknya. Ya, kalau umpan balik dari saya sendiri selaku coachee, pertanyaan-pertanyaan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang masih sedikit agak kurang, seperti yang disampaikan coach tadi, rasanya Pak, coach cenderung belum begitu memperhatikan wajah coachee. Kebanyakan melihat itu Pak di bawah gitu. Melihat keyboard. Jadi, Pak. Nah, iya. Tidak melihat wajah coachee. Nah, gitu. Oke, baik Pak. Oke, demikian Pak. Oke. Metode. Baik, terima kasih Pak Yudi atas umpan balik yang diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan rekamannya. Matikan dulu, oke. Lanjut langsung ya tuh. Matikan.